Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang desain pembangkit listrik tenaga surya pada rumah tempat tinggal menggunakan helioskop. Nah, selanjutnya kita perlu tahu dulu apa itu PLTS. PLTS adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya, di mana PLTS itu juga merupakan sistem atau fasilitas yang menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik ini umumnya terdiri dari panel surya yang menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik atau solar thermal. Definisi dari aplikasi Helioscope. Helioscope adalah sebuah program desain berbasis web yang diperkenalkan oleh Folsom Labs yang memungkinkan para peneliti untuk melakukan simulasi lengkap perencanaan berupa tampilan 3 dimensi, sehingga pengguna mampu mengetahui potensi shading ataupun performa masing-masing panel yang akan ditempatkan dari berbagai bidang posisi. Folsom Labs berdiri pada tahun 2011 dan pada saat itu belum ada aplikasi surya yang dibuat khusus yang dapat memadukan ketelitian ilmiah yang diperlukan untuk pemodelan fisika surya yang dapat diandalkan dengan pengetahuan produk teknis yang diperlukan untuk membuatnya kuat dan mudah digunakan. Helioscope merupakan sebuah software simulasi yang memudahkan mendesain PLTS atau disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga surya. Analisis yang dilakukan yakni dengan mempertimbangkan luas area, shading, jenis modul, inverter, dan lain-lain. Konsep pemasangan yang ditawarkan juga bermacam-macam seperti flip-phone tracking, fiction tilt, east-west, dan carport. Desain permodelan pada aplikasi Helioscope. Pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan proyek lokasi PLTS yang akan kita bikin. Lokasi dipasangnya PLTS pada software Helioscope Annual Protection Report atap rumah PLTS on grid. Pertama, kita akan mengisi project name. Yang kedua, kita akan mengisi juga project address. Dan ketiga, tidak lupa prepared by. Lanjut ke sistem matrix. Pertama, kita akan memilih desain. Yang kedua, modul DC atau nameplate-nya. Yang ketiga, inverter AC nameplate. Yang keempat, annual protection. Yang kelima, performance rasio. Yang keenam, KWH dan KWP. Ketujuh, weather datasets. Dan ke-8, simulator perception. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan wiring pada PLTS on-grid atap rumah. Langkah-langkah dalam pembuatan desain PLTS pada software Helioscope. Langkah 1. Yang harus dilakukan, yakni masuk ke web software Helioscope http://www.helioscope.com dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Langkah ketiga, setelah muncul tampilan seperti gambar, pengguna yang telah memiliki akun Helioscope bisa langsung masuk dengan klik button Existing User Login. Sedangkan bagi pengguna yang belum memiliki akun dan apabila ingin melakukan uji coba gratis dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Hal yang harus dilakukan yakni dengan mengisi email, nama pertama, nama terakhir, asal perusahaan, serta password. Langkah ketiga, klik New Project untuk melakukan simulasi perancangan yang baru dan isi beberapa data tentang proyek yang akan dilakukan. Nama proyek, alamat, profil, bangunan, dan deskripsi proyek, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Langkah keempat, pada langkah ini akan ditampilkan halaman desain yang telah menampilkan gambar satelit lokasi yang pengguna inginkan sebelumnya, seperti gambar di bawah ini.
Langkah 6. Pada langkah ini pengguna telah selesai mendesain sistem pada halaman desain yang tertera pada langkah 6. Setelah itu pengguna harus klik Save dan Exit. Setelah klik Save dan Exit, maka akan muncul halaman untuk menghasilkan report dari sistem yang telah dirancang. Pengguna harus klik Simulate terlebih dahulu. Setelah klik Simulate, pengguna dapat mengunduh hasil simulasi dengan klik Save Report. Hasil yang akan disajikan dalam bentuk PDF atau CSV seperti yang ditunjukkan pada gambar. Laporan tersebut merupakan laporan produksi tahunan pada sistem PLTS yang dirancang. Laporan data dari simulasi PLTS pada heliskop seperti tertera jumlah surya kal yang dipakai dan dayanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada laporan data dari simulasi PLTS pada helioscope ini, seperti yang tertera jumlah surya selnya yang dipakai dan dayanya berapa. Nah, di sini deskripsinya yaitu field segment ada 1, dan rankingnya flash mount. Orientationnya itu kita buat portrait atau vertikal ya. Dan juga tiltnya di 18,4 derajat dan azimutnya 180 derajat. Nah, intrarow spacingnya itu 0,0 feet. Nah, selanjutnya untuk frame-nya itu kita menggunakan 1,1 kali 1. Dan untuk framesnya ada 9 dan modulsnya ada 9. Jadi power yang dibutuhkan itu adalah 1,22 kW. Nah, selanjutnya dari pemodelan yang sudah dirancang pada aplikasi Holoscope, maka aplikasi tersebut akan memberikan laporan bulanan pada sistem PLTS yang sudah dirancang. Nah, di sini sudah kami tampilkan juga selama Januari sampai Desember selama 1 tahun untuk laporannya. Nah, di sini bervariasi ya teman-teman ya. Bervariasi berapa data-data yang akan muncul atau laporan seperti apa yang akan muncul pada setiap bulannya. Jadi bisa kita lihat pada slide yang sedang kami tampilkan ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penggunaan software Helioscope sangat memudahkan pengguna untuk melakukan desain serta analisis produksi energi pada sebuah sistem PLTS. Prinsip kerja dari simulasi ini menggunakan data input berupa spesifikasi teknis PLTS seperti teknologi panel surya, jenis inverter, jumlah dan jenis modul yang dipilih, dan luas lahan. Sedangkan data lokasi sistem PLTS meliputi koordinat, jenis atap bangunan, lingkungan sekitar PLTS, dan data meteorologi. Berbagai konsep pemasangan PLTS yang ditawarkan Helioscope sudah mencakup kondisi real atau kondisi lapangan. Pemasangan PLTS yang ada seperti adanya konsep fixed, tilt, and ground mounting.